Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana sejarah yang terlupakan dibongkar lembar demi lembar. Pernahkah Anda mendengar bahwa nama Nabi Muhammad telah disebut ribuan tahun sebelum Islam turun? Bukan di Injil, bukan di Taurat, tapi di kitab suci agama Hindu, Bhavishya Purana, Atharva Veda. Bahkan Ramayana dan Mahabharata disebut sebagai Muhammad, digambarkan sebagai penolak berhala, pembawa hukum Tuhan, dan ditunggu sebagai Kalki, avatar penyelamat di akhir zaman. Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan selama berabad-abad? Dalam video kali ini, kita akan mengungkap bukti-bukti yang mengejutkan berdasarkan kitab asli, bahasa Sanskerta, dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan dongeng, bukan teori, tapi fakta sejarah yang sengaja dikaburkan. Siapkan dirimu untuk menyaksikan sebuah kebenaran besar. Terbongkar nubuat Nabi Muhammad dalam kitab Hindu ribuan tahun sebelum Islam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya notifikasinya, agar lebih banyak orang tahu bahwa kebenaran ini tidak bisa lagi dibungkam. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan Anda menemukan sebuah manuskrip kuno di perpustakaan rahasia di Varanasi, India. Di antara lembaran-lembaran daun lontar yang telah menguning, tertulis bait-bait suci dalam bahasa Sanskerta tua. Namun satu hal mengusik rasa ingin tahu, nama seorang pemimpin masa depan yang digambarkan akan datang dari tanah padang pasir, menunggang unta, membawa kitab, dan menghancurkan kejahatan di bumi. Anehnya, nama itu tak asing, bahkan sangat akrab bagi umat Islam. Manuskrip itu menyebutkannya sebagai Muhammad. Terdengar seperti fiksi? Sayangnya tidak. Selama berabad-abad, kisah ini ditutup rapat. Bahkan, sebagian umat Islam sendiri tidak menyadari bahwa kitab suci umat Hindu, salah satu agama tertua di dunia, menyimpan nubuatan tentang seorang nabi terakhir, seorang utusan dari Arab yang akan membawa wahyu terakhir dari Tuhan. Namun, ketika disingkap satu persatu, setiap bait, setiap kata, dan setiap makna dalam kitab-kitab Hindu seperti Bhavishya Purana, Atharva Veda, dan Rig Veda terasa seperti membuka gembok-gembok sejarah yang telah dikunci sejak ribuan tahun. Dan kuncinya adalah nubuat tentang Nabi Muhammad. Pada abad ke-19, muncul laporan mengejutkan dari para orientalis Eropa dan cendekiawan Muslim yang mempelajari teks-teks Hindu kuno. Salah satunya adalah Bhavishya Purana, kitab ramalan. Dalam tradisi Hindu, di dalamnya terdapat bait yang menggambarkan seorang tokoh luar biasa, seorang guru spiritual asing akan datang dari tanah gurun bersama pengikut-pengikutnya, membawa kebenaran dan menghancurkan penyembahan berhala. Lebih mencengangkan lagi, teks Sanskerta itu menyebutkan bahwa Mahamada akan mencuci dengan air dan menyucikan, mengisyaratkan wudhu. Ia disebut akan mengonsumsi daging halal, bahkan disebut tanpa babi, akan menyebarkan hukum dari satu Tuhan, dan akan menolak penyembahan patung. Semuanya cocok dengan Nabi Muhammad. Namun, benarkah teks ini asli? Bukankah ini hanya klaim sepihak? Kita tak bisa langsung percaya. Itulah mengapa ulama seperti Zakir Naik, Ahmad Didat, dan sejumlah ilmuwan Muslim modern menaruh perhatian besar pada teks ini. Mereka tidak asal kutip, mereka mencocokkan terjemahan dari teks Sanskerta asli dengan bukti sejarah. Dan inilah yang mencengangkan. Nubuatan itu tidak hanya satu, tapi berulang kali muncul di berbagai kitab Hindu lainnya dengan pola yang konsisten. Ambil contoh Atharva Veda, kitab keempat dalam kumpulan Veda yang sangat sakral. Di dalamnya terdapat istilah Narasyansa, yang artinya yang banyak dipuji atau yang sangat terpuji. Dalam bahasa Arab, Muhammad juga berarti yang sangat terpuji. Kata Narasyansa muncul dalam berbagai bait kanda 20, Sukta 127,
mantra. Satu dengan deskripsi tentang seseorang yang datang dari padang pasir, mendaki dan akan menyebarkan hukum ilahi. Kita tahu bahwa hampir semua nabi Bani Israel berasal dari wilayah Syam dan Palestina. Tapi yang disebutkan di sini adalah dari padang pasir gersang yang penuh pasir dan badai panas, karakteristik geografis yang lebih sesuai dengan Jazirah Arab. Apakah ini kebetulan? Dalam Rig Veda, jam 1:53. 9. Disebutkan, Ahmad akan diberi wahyu dari Tuhannya. Ahmad adalah salah satu nama Nabi Muhammad yang disebut dalam Al-Quran. Quran Surat Ash-Shaf ayat 6. Ketika Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel, aku memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang setelahku. Namanya Ahmad. Menarik, sebagian orientalis barat awal yang jujur mengakui bahwa penyebutan Ahmad dalam teks Veda sangat mungkin merujuk pada tokoh sejarah yang sama dengan Nabi Muhammad. Namun sebagian lainnya menolak karena alasan politik, bukan akademik. Lalu bagaimana mungkin nubuat tentang Nabi Islam muncul dalam kitab Hindu ribuan tahun sebelum Islam ada? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam akar sejarah agama-agama besar dunia. Para ulama Ahlus Sunnah seperti Ibnu Katsir dan Al-Sarastani pernah mengisyaratkan bahwa sebelum penyimpangan, ajaran para nabi terdahulu memiliki kemurnian tauhid yang satu arah. Bahkan ada kemungkinan bahwa Nabi Ibrahim yang disebut dalam Al-Quran sebagai Hanif lurus dalam tauhid telah menyebarkan ajarannya ke berbagai wilayah termasuk ke India. Ada juga pendapat bahwa Hindu kuno awalnya adalah ajaran tauhid yang kemudian dipenuhi oleh mitologi dan politeisme seiring berjalannya zaman. Karena itulah jejak-jejak kebenaran masih tertinggal dalam kitab sucinya. Meski telah banyak diselewengkan, yang membuat semuanya semakin mengguncang adalah kesesuaian antara peradaban dan waktu. Bhavishya Purana diperkirakan ditulis 1000 tahun sebelum Masehi. Veda bahkan lebih tua lagi, ditulis antara 1500-1200 sebelum Masehi. Ini berarti lebih dari 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Namun, kitab-kitab ini dengan gamblang menggambarkan seorang nabi dari padang pasir bernama Muhammad atau Ahmad menunggang untuk memimpin umat dengan hukum dari Tuhan, memerangi penyembahan berhala, menyucikan diri dengan air, mengharamkan babi dan menyembelih dengan cara khusus, mengajak umat pada penyembahan kepada Tuhan yang Esa. Apakah mungkin tokoh seperti ini muncul dalam kitab suci Hindu jika tidak memang berdasarkan wahyu ilahi terdahulu? Bahkan dalam Bhavishya Purana, Raja Bohoji dikisahkan bertemu dengan nabi ini dan memuji ajarannya. Ini menggambarkan hubungan antara kebenaran wahyu dan dunia timur yang mungkin jauh lebih erat daripada yang selama ini kita bayangkan. Namun, mengapa dunia tidak mengetahuinya? Mengapa fakta ini tidak masuk ke dalam buku sejarah atau pelajaran agama? Sebab ada kekuatan besar yang merasa terganggu jika umat manusia menyadari bahwa kebenaran Islam telah dinubuatkan jauh sebelum Islam itu sendiri turun. Sebab jika ini diketahui, maka posisi Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir dari Tuhan menjadi semakin kokoh, tidak hanya dalam Islam, tetapi juga dalam jejak sejarah agama-agama besar dunia. Ada banyak institusi yang berusaha menutupinya. Bahkan sebagian ilmuwan Hindu menolak membahas iat-iat ini karena dianggap berbahaya bagi kepercayaan mereka. Sementara di kalangan umat Islam sendiri, informasi ini kadang dikaburkan dengan embel-embel tidak pasti atau bukan sumber primer. Padahal kita bukan sedang membuat klaim kosong. Kita berbicara berdasarkan teks asli dengan analisis linguistik, arkeologis dan sejarah. Dan tentu saja kita tetap menyaringnya melalui prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mudah percaya pada klaim, tapi juga tidak menutup mata dari fakta. Lalu, bagaimana dengan kritik bahwa teks-teks ini palsu atau dimanipulasi? Itu pertanyaan yang wajar. Namun faktanya, naskah-naskah Veda dan Purana telah dijaga oleh para Brahmana selama ribuan tahun. Bahasa Sanskerta kuno hampir tidak berubah secara struktur sejak ribuan tahun lalu. Dan bait-bait yang menyebut Muhammad, Ahmad,
narasyansa, dan gambaran kenabian itu tercantum dalam manuskrip-manuskrip yang terjaga dalam sistem keagamaan mereka sendiri. Artinya, jikapun ada penolakan, bukan karena teksnya tidak asli, tapi karena maknanya yang dianggap berbahaya bagi status quo politeisme. Tiba di sini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa Allah menaruh jejak kenabian Nabi Muhammad dalam kitab-kitab selain Taurat dan Injil? Jawabannya mungkin ada dalam ayat ini, dan tidaklah kami mengutusmu, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Islam bukan agama untuk bangsa Arab. Nabi Muhammad bukan utusan eksklusif untuk satu kaum. Dia adalah nabi terakhir bagi seluruh umat manusia, termasuk bangsa India, Cina, Eropa, Afrika, dan semua yang hidup di bawah langit. Maka tak heran jika jejaknya tertinggal di mana-mana dalam manuskrip-manuskrip kuno, dalam ramalan-ramalan yang sempat dianggap mitos, dalam mimpi-mimpi para raja masa lalu, dan dalam lembaran-lembaran kitab suci yang selama ini hanya dibaca sepihak, tanpa mengupas maknanya yang terdalam. Malam itu, di sebuah gua tua di pegunungan Himalaya yang sunyi, seorang pendeta Hindu tua duduk termenung di hadapan api dupa yang menyala pelan. Di tangannya, sebuah naskah tua dari kulit kayu, dituliskan dengan tinta hitam pekat dalam aksara Devanagari kuno, bergetar pelan saat ia membacanya. Matanya yang telah keriput menyipit, seolah tak percaya dengan bait-bait yang selama ini ia anggap sebagai ramalan metaforis semata. Namun kini, ia mulai melihatnya dengan cara berbeda. Bersinarlah cahaya dari barat, akan datang Dia yang disebut dengan banyak pujian. Ia akan membawa hukum Tuhan yang satu. Ia akan menghancurkan kegelapan penyembahan berhala dan menghidupkan jalan kebajikan. Pendeta tua itu bergumam, Narasansa Mahamada, siapa dia sebenarnya? Pertanyaan itu, yang mungkin telah mengganggu para cendekiawan Hindu selama berabad-abad, kini perlahan mulai mendapat jawabannya. Dan jawabannya bukan datang dari India, tapi dari Makkah, tanah gersang, yang menjadi tempat kelahiran seorang nabi terakhir, Nabi Muhammad bin Abdullah. Namun, perjalanan sejarah tidak sesederhana narasi suci yang terjaga. Ada banyak upaya penguburan, fakta, sebagian karena ketakutan ideologis, sebagian lagi karena alasan politis. Pada masa penjajahan Inggris atas India, para orientalis menemukan tumpukan naskah-naskah Hindu yang belum diterjemahkan. Saat mereka mempelajari Bhavishya Purana, mereka dikejutkan oleh hetayat ramalan yang menjelaskan secara rinci tentang seorang guru asing dari negeri Arab yang akan datang membawa ajaran baru. Teks itu bahkan menyebutkan bahwa ia akan ditentang oleh para pendeta penyembah berhala. Namun, ia akan menang dan membawa umat manusia menuju penyembahan kepada Tuhan yang satu. Pihak Inggris segera menyadari bahaya teks ini. Bila diketahui publik bisa membangkitkan simpati umat Hindu terhadap Islam, maka dimulailah penyembunyian informasi, modifikasi naskah, dan pengaburan makna. Tidak semua teks dirusak, tetapi banyak yang dikunci di perpustakaan elit seperti British Library dan Indian Oriental Manuscripts Archive. Sejumlah teks lain hanya boleh diakses oleh kalangan Brahmana tinggi. Anehnya, sebagian ulama Hindu yang membaca teks ini pun ketakutan, bukan karena mereka tidak tahu artinya, tapi karena maknanya begitu jelas. Islam bukan agama asing. Nabi Muhammad bukan ancaman, tapi justru telah dinubuatkan. Sebuah dokumen dari awal abad ke-20 yang kini hanya ada dalam solinan-solinan terbatas, mencatat pengakuan seorang Brahmana dari Gujarat yang masuk Islam. Setelah meneliti Bhavishya Purana, ia menulis dalam catatannya, kami mencari-cari avatar yang dijanjikan, padahal dia telah datang ribuan tahun setelah Veda diturunkan. Namanya Nabi Muhammad, dan dia membawa hukum dari Tuhan yang sebenarnya. Tidak ada lagi yang kami tunggu. Ini tak pernah dipublikasikan dalam media arus utama, sebab itu akan menghancurkan Secret Squad, identitas yang selama ini dibangun untuk memisahkan umat manusia. Ketika umat Hindu mulai menyadari bahwa ajaran Tauhid ada dalam naskah mereka, dan bahwa Nabi akhir zaman sudah disebutkan dalam kitab suci mereka, maka jembatan antara agama
menjadi tak terelakkan. Masih ingat ketika Nabi Muhammad menyampaikan surat kepada Raja Heraklius, Kaisar Romawi, dan Najasyi, Raja Habasyah? Sejumlah ahli sejarah mengatakan bahwa para raja itu tidak terkejut, sebab mereka telah mengetahui tentang kedatangan seorang nabi dari padang pasir. Dalam catatan Kristen Timur, ada ramalan tentang seorang nabi buta huruf yang akan datang membawa wahyu dari langit. Kini kita menemukan pola yang sama dalam tradisi Hindu. Apakah mungkin Allah membiarkan umatnya tanpa petunjuk hingga datangnya Islam? Tidak. Setiap umat telah diberi cahaya, tapi seiring berjalannya waktu, cahaya itu dirusak, ditutupi, atau diselewengkan. Namun, jejak-jejaknya tetap ada. Inilah yang kita temukan dalam Weda. Ketika kita menelusuri sama Weda, kita menemukan ayat Ahmad akan diberi hukum dan dijaga oleh para sahabatnya. Mereka akan bersinar seperti bintang. Terdengar akrab karena Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda, "Para sahabatku seperti bintang-bintang. Siapa yang mengikuti mereka, maka dia akan mendapat petunjuk." Lalu di Rig Veda disebutkan, dia tidak lahir dari wanita manapun dari negeri ini. Dia lahir dari negeri tandus, di mana langit membakar dan pasir mengubur jejak. Apakah ada negeri lain yang lebih cocok dari Jazirah Arab? Deskripsi ini tidak hanya cocok dengan tempat kelahiran Nabi, tapi juga karakternya. Seorang yang membawa hukum ketat tentang tauhid, menolak berhala, tidak makan babi, tidak menyembah dewa-dewa, dan menyebarkan wahyu melalui Jibril. Namun ada satu fakta yang lebih dalam lagi. Dalam Bhavishya Purana disebutkan bahwa Nabi itu akan bernama Mahamada, putra dari guru besar tanah padang pasir. Ibnu Sade dalam Tabakat mencatat bahwa nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah, seorang Hanif, penyembah Tuhan yang satu, dan berasal dari kabilah Quraisy yang terkenal sebagai penjaga Ka'bah. Maka guru besar itu bisa dimaknai sebagai leluhur Ibrahim yang membangun Ka'bah dan meninggalkan warisan tauhid. Bahkan Bhavishya Purana menyebut bahwa Mahamada akan memiliki pengikut yang tidak menyembah api, tidak menyembah berhala, dan menyucikan dirinya 5 kali dalam sehari. Sebuah deskripsi yang terlalu spesifik untuk diabaikan. Kini kita menyadari bahwa nubuatan ini bukan sekadar teka-teki, tapi adalah panggilan sejarah. Dan semua ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Nabi Muhammad bukan hanya nabi bagi bangsa Arab, tapi juga nabi yang dijanjikan kepada seluruh umat manusia, termasuk umat Hindu. Bila dalam Injil ada prediksi tentang penghibur Parakletos, dalam Taurat ada sebutan seorang nabi seperti Musa, maka dalam Veda dan Purana juga muncul nama-nama yang menyerupai Ahmad, Nabi Muhammad, Mahamada, Narasa, bahkan ciri-ciri lahiriahnya yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Fakta-fakta ini menggetarkan, sebab ia mengungkap kebenaran yang tersembunyi ribuan tahun. Ia menghubungkan agama-agama besar dalam satu garis nubuat, bahwa seluruh nabi sejatinya datang dari sumber yang satu Allah, dan bahwa penutup semua kenabian telah datang, meninggalkan jejak di setiap tradisi suci, di setiap naskah kuno, dan di setiap hati yang mencari kebenaran. Ini baru permulaan. Masih ada lembar-lembar naskah Tibet yang belum kita buka. Masih ada bait-bait dalam Upanishad yang belum diterjemahkan ke dalam makna tauhid. Dan masih ada penggalan kisah dalam teks Ramayana yang menyebutkan Kalki, avatar yang akan datang di akhir zaman untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan. Dan ciri-cirinya sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Siapakah Kalki avatar? Apakah dia benar-benar Muhammad? Dan mengapa nama ini begitu dijaga dalam rahasia para Brahmana tinggi? Sebuah nama yang begitu sakral dalam kepercayaan Hindu, namun juga syarat dengan misteri. Bagi sebagian besar umat Hindu, Kalki adalah avatar ke-10 dari Dewa Wisnu, sang penyelamat terakhir yang akan datang di akhir zaman untuk menghancurkan kejahatan dan menegakkan kebenaran. Ia digambarkan menunggang kuda putih, membawa pedang, dan membersihkan bumi dari dosa serta penyembahan. Namun, ketika kita mencermati teks-teks yang menjelaskan sosok ini lebih dekat, perlahan muncul kecocokan yang menggelisahkan, terutama bagi mereka yang selama ini meyakini
bahwa ajaran Islam adalah agama baru, bukan kelanjutan dari wahyu-wahyu terdahulu. Sumber-sumber Hindu menyebutkan bahwa Kalki akan dilahirkan di kota Shambhala dari keluarga mulia dan akan memiliki ciri fisik serta moral yang sangat luhur. Dalam beberapa teks, Kalki akan bernama kebenaran, berperilaku seperti seorang rahmat bagi umat manusia dan akan datang pada saat dunia diliputi kegelapan spiritual. Bandingkan ini dengan ayat Al-Quran, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Bukan hanya itu, teks Purana menyebut bahwa ayah Kalki bernama Vishnuyasha, yang berarti hamba Allah atau abdi Tuhan. Sedangkan ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, yang juga berarti hamba Allah. Ibu dari Kalki disebutkan akan bernama Sumati, yang dalam bahasa Sanskerta berarti perempuan dengan pemikiran luhur. Dalam tradisi Islam, Sayyidah Aminah binti Wahb, ibu dari Nabi Muhammad, dikenal sebagai wanita mulia dari kabilah Quraisy dan memiliki garis keturunan yang bersih dari penyembahan berhala. Lalu disebutkan bahwa Kalki akan menunggang kuda putih dan membawa pedang. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad dalam berbagai ekspedisi jihad dan futuhat penaklukan menunggang kuda dan membawa pedang, namun bukan untuk menaklukkan dunia demi kekuasaan, melainkan untuk menghancurkan sistem penyembahan berhala dan menegakkan tauhid. Teks Bhagavata Purana 12.219-20 menjelaskan lebih jauh. Pada akhir zaman, ketika tidak ada lagi prinsip kebenaran, Kalki akan datang sebagai putra dari Vishnuyasha di desa Shambhala. Ia akan memiliki kekuatan spiritual luar biasa, menghancurkan para penguasa yang kejam dan tidak bertuhan, dan akan memulihkan kesucian dunia. Apakah ini hanya kebetulan, atau inikah jejak wahyu yang tak sepenuhnya hilang? Kini kita berdiri di hadapan fakta yang mengharuskan kita memilih antara mengabaikannya sebagai kemiripan tanpa makna, atau mengakui bahwa Allah telah menyimpan petunjuk-petunjuk tentang Nabi Muhammad dalam kitab-kitab terdahulu, bukan hanya Taurat dan Injil, tapi juga dalam Weda, Purana, dan teks-teks spiritual India lainnya. Ulama besar Ahlus Sunnah seperti Imam Ibn Katsir dalam Al-Baidaya wan Nihayah juga menjelaskan bahwa jejak kenabian Muhammad bukan hanya disebut dalam Taurat dan Injil, tetapi dalam berbagai berita umat terdahulu. Karena itulah, ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, sebagian orang Yahudi dan Kristen di sana segera mengenali tanda-tanda kenabian yang disebut dalam kitab mereka. Begitu pula dengan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi dari Persia yang berkelana demi mencari kebenaran, hingga akhirnya menjumpai Nabi di Madinah berdasarkan petunjuk dari pendeta Nasrani terakhir yang ia temui. Pertanyaannya sekarang, apakah kita berani membuka mata bahwa nubuatan itu juga sampai ke India? Dalam perjalanan waktu, banyak mualaf Hindu baik ilmuwan, pendeta, maupun rakyat biasa yang masuk Islam setelah mempelajari kitab-kitab mereka sendiri. Mereka tidak dimaksa, mereka tidak diajak dengan pedang, mereka hanya membaca dan bertanya, siapa Mahamada ini? Siapa Kalki avatar sebenarnya? Mengapa semua sifatnya ada dalam diri seorang pria dari Makkah bernama Muhammad? Salah satu contoh yang menggetarkan adalah kisah Pandit Ved Prakash Upadhyay, seorang ahli Sanskerta dari Universitas Allahabad, India. Dalam bukunya yang berjudul Kalki Avatar or Muhammad Sat, ia menulis, setelah bertahun-tahun meneliti kitab-kitab suci Hindu, saya sampai pada satu kesimpulan logis bahwa Kalki avatar yang dijanjikan oleh Weda dan Purana tidak lain adalah Nabi Muhammad. Ini bukan hasil spekulasi, tapi hasil dari kajian filologis, teologisis, dan historis mendalam. Ia bahkan menantang para cendekia Hindu untuk membantah argumen itu secara akademik, bukan secara emosional. Namun tantangan itu tak pernah ditanggapi secara serius. Kenapa? Karena di titik ini, logika runtuh oleh kebenaran. Dan banyak dari mereka yang tahu, tapi memilih diam. Di kota kecil Lucknow, India, tersimpan manuskrip kuno Anarsha Samhita,
salah satu kitab yang hampir tak dikenal publik. Dalam lembar ke-47 manuskrip itu, tertulis dengan tinta pudar, akan datang seorang guru dari bangsa pasir. Ia membawa kitab dan menyerukan kalimat suci. Barang siapa yang mengikuti dia, akan selamat dari api dunia dan api akhirat. Kalimat itu menggema layaknya gema nubuat yang tersembunyi dalam kabut sejarah. Ia tak diteriakkan, ia bisik, namun kebenarannya tetap berdiri. Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran sebagai An-Nabiyyu alami, Nabi yang buta huruf. Namun seluruh dunia menyaksikan bagaimana ajarannya menembus batas peradaban. Maka tidak mengherankan jika jejaknya telah tertulis jauh sebelum ia lahir. Sebab Allah telah menetapkan bahwa penutup kenabian akan menjadi cahaya terakhir yang menerangi zaman kegelapan. Namun, jangan keliru. Nubuatan-nubuatan ini bukan untuk dijadikan alat klaim, apalagi ajang perbandingan. Kosong. Ia adalah undangan bagi akal yang berpikir dan hati yang mencari. Jika seorang Hindu dengan jujur membaca kitab sucinya dan bertanya dengan ketulusan, maka nubuatan tentang Nabi Muhammad bukan lagi hal asing, tapi jawaban dari pencarian yang panjang. Sebaliknya, bagi umat Islam, ini bukan sekadar pembenaran historis, tapi bukti betapa luasnya rahmat kenabian Nabi Muhammad, bahwa bahkan di luar Taurat dan Injil, tanda-tandanya telah ada. Allah telah menyampaikan pesan ini kepada semua umat, agar ketika Nabi Muhammad diutus, tak ada lagi alasan untuk menolak kebenaran. Dan kini, kita menyadari mengapa setiap lembar kitab lama, setiap bait, puisi spiritual, setiap cerita tentang avatar yang dijanjikan terasa mengarah pada satu titik temu sejarah, Karasalen Nabi Muhammad. Mengapa banyak institusi keagamaan menolak menyebut nama Nabi Muhammad ketika membahas kalki avatar? Mengapa banyak manuskrip Hindu kuno yang menyebut Mahamada disimpan tertutup atau hilang begitu saja? Dan apakah ada jejak Nabi Muhammad yang bahkan lebih tua dari kitab Hindu? Beberapa arkeolog menyebut bahwa naskah-naskah Tibet kuno dan tulisan Brahmi di lembah Indus menyimpan rahasia yang lebih tua, lebih dalam tentang tauhid dan kenabian. Apakah itu mungkin? Dan bagaimana reaksi dunia bila semua bukti ini dibuka? Langkah kita kini membawa kita lebih dalam, menembus batas yang selama ini hanya dijelajahi oleh segelintir peneliti yang berani. Karena yang akan kita buka berikut ini bukan lagi sekadar teks-teks yang dapat diakses di rak-rak perpustakaan umum, tapi manuskrip yang hanya ditemukan di gua-gua pegunungan, di biara-biara tersembunyi, dan bahkan di mulut-mulut para tetua Tibet yang menjaga tradisi lisan ribuan tahun lamanya. Ya, kita sedang bicara tentang naskah Tibet kuno yang konon memuat ramalan tentang seorang guru cahaya dari barat yang akan datang membawa pesan ilahi terakhir. Di biara Hemis, sebuah kompleks suci di Ladakh, wilayah pegunungan Himalaya, tersimpan dokumen-dokumen kuno yang ditulis dalam bahasa Pali dan Tibet. Sejumlah peneliti barat dan muslim yang mengunjungi tempat itu pada abad ke-19 dan 20 mengaku menemukan referensi tentang seorang Yus Asaf, seorang guru dari tanah Arab yang pernah datang dan mengajarkan tauhid kepada masyarakat timur. Meski kisah Yus Asaf ini masih menjadi perdebatan tajam di kalangan sejarawan, ada bagian lain yang lebih mencengangkan dari itu. Dalam salah satu manuskrip kuno biara Hemis, ditemukan ramalan yang menyebutkan akan datang dari tanah padang pasir sosok agung yang membawa suara Tuhan. Ia tidak membawa permata dan tidak mengenakan mahkota, namun ia akan menjungkir balikan roja-roja dan membebaskan umat manusia dari api dunia. Gambaran ini tidak asing, ia begitu pas menggambarkan misi kenabian Nabi Muhammad, hidup sederhana, tapi mengguncang Imperium Romawi dan Persia. Tidak mencari kekuasaan, tapi menyebarkan wahyu dari langit yang meluluh lantakkan berhala, penindasan, dan ketidakadilan. Lalu kita menemukan istilah Marmsal dalam naskah Tibet yang artinya yang bercahaya, tapi tidak membawa cahaya palsu. Sebutan ini digunakan untuk menggambarkan guru masa depan dari barat yang akan menegakkan hukum cahaya
dan membawa umat kepada satu kebenaran. Beberapa peneliti Muslim menyandingkan istilah ini dengan ayat Al-Quran yang menyebut Nabi Muhammad sebagai Sirajan Munira pelita yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 46. Dan ketika dipadukan dengan siri-siri kenabian yang disebut dalam kitab-kitab Hindu seperti Kalki, Avatar, Mahamada, Narashansa, maka gambaran itu semua seolah bertemu di satu nama, Nabi Muhammad. Tapi tidak berhenti di sana. Penelitian lebih lanjut atas relief dan simbol-simbol kuno dari lembah Indus menunjukkan motif-motif yang berkaitan dengan keyakinan tauhid. Sejumlah arkeolog menemukan cap segel bergambar satu matahari dengan tulisan Brahmi kuno yang terbaca sebagai Ekam Sat Satu Tuhan dalam salah satu artefak yang ditemukan di Mohenjo-daro. Terdapat simbol dua tangan terbuka di hadapan sinar yang oleh beberapa peneliti spiritual diartikan sebagai ritual penyembahan kepada satu Tuhan tanpa bentuk. Dalam bahasa Arab, posisi ini sangat mirip dengan tasyahud, tangan terangkat dalam doa. Tentu, kita tidak mengklaim bahwa itu salat naman mari kita. Jujur, tradisi penyembahan satu Tuhan sudah ada di wilayah India ribuan tahun sebelum politeisme mengambil alih. Apakah ini sisa ajaran para nabi terdahulu yang telah hilang dari catatan resmi? Ulama Ahlus Sunnah seperti Imam El-Saristani dalam Al-Milal wa Nihal menjelaskan bahwa Allah mengutus nabi-nabi ke seluruh umat manusia, tidak hanya Bani Israel. Maka bisa jadi India juga pernah menerima utusan Tuhan yang ajarannya terdistorsi menjadi mitologi ribuan dewa. Namun satu hal selalu tersisa, nubuat tentang yang akan datang. Sebuah inskripsi dari abad ke-6 SMD, Gua Badami, Karnataka, India Selatan, mencantumkan teks kuno tentang seorang guru agung dari tanah pasir akan datang dengan kitab cahaya. Ia akan memisahkan manusia dari penyembahan kepada banyak menuju penyembahan kepada yang satu. Apakah ini sebuah dongeng kuno, ataukah pesan yang sengaja ditanamkan dalam sejarah untuk disingkap pada waktunya? Dan waktu itu adalah sekarang, ketika teknologi memungkinkan kita membandingkan manuskrip dari berbagai peradaban, ketika terjemahan tidak lagi dimonopoli satu kaum, dan ketika umat Islam mulai menggali bukan hanya dari Al-Quran dan hadis syahih, tapi juga dari jejak kenabian yang ditanam Allah di seluruh bumi. Inilah yang disebut Al-Quran dalam ayat. Dan tidak ada suatu umat pun, melainkan telah berlalu di dalamnya seorang pemberi peringatan. Quran Surat Fatir ayat 24. Maka jangan heran jika Hindu, Buddha, bahkan agama-agama kuno lainnya menyimpan serpihan wahyu yang telah membeku dalam budaya dan mitos. Dan ketika serpihan-serpihan itu dikumpulkan, disusun ulang, dan diletakkan dalam cahaya Islam, kita melihat satu wajah kerasulan Nabi Muhammad. Kini kita mengerti kenapa banyak tokoh Hindu yang masuk Islam, bukan karena dakwah langsung, tapi karena membaca kitab suci mereka sendiri. Kita mengerti kenapa orientalis yang jujur menuliskan dalam jurnalnya bahwa nama Nabi Muhammad muncul di kitab kuno lebih sering daripada yang diduga. Dan kita mengerti kenapa dunia modern berusaha mengabaikan naskah-naskah ini, karena mereka tahu bila semua ini dibuka, maka sekat-sekat agama yang semu akan runtuh dan manusia akan kembali mencari satu kebenaran Islam. Namun masih ada satu pintu lagi yang belum dibuka, kitab Upanishad. Salah satu teks filsafat spiritual Hindu paling dalam, memiliki ayat yang menyebutkan Purasya, manusia sempurna yang akan datang membawa hukum sempurna dan memberi penerangan. Pagi, ia akan datang di waktu ketika umat manusia bingung dan akan membawa ajaran sederhana tapi murni. Tuhan adalah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, seolah membisikkan isi dari surah Al-Ikhlas. Apakah Purasya ini adalah cerminan awal dari Khatamul Anbiya, penutup para nabi, ataukah masih ada teks yang lebih tua yang secara terang menyebutkan namanya? Semua ini menanti untuk disingkap di sebuah biara tua di Lumbini, wilayah yang diyakini sebagai tempat kelahiran Siddhartha Gautama, pendiri ajaran Buddha. Terdapat ruangan sempit yang hanya boleh dimasuki oleh biksu senior. Di sanalah
tersimpan satu gulungan naskah yang usianya diperkirakan lebih dari 2000 tahun. Ditulis dalam bahasa Pali kuno, naskah itu dikenal sebagai Sutta Nipata, bagian dari Khuddaka Nikaya dalam kanon Pali yang mengejutkan dalam bagian tertentu yang hampir tak pernah dikutip dalam ajaran modern Buddha. Tercantum kalimat yang telah lama diperdebatkan oleh para peneliti lintas agama. Seorang Buddha terakhir akan datang setelahku, bernama Metia. Dia akan membawa hukum sempurna dan kekal, bukan untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia. Metia atau Maitreya dalam bahasa Sanskerta selama berabad-abad. Umat Buddha meyakini bahwa Maitreya adalah Buddha masa depan yang akan datang di akhir zaman, membawa kebijaksanaan universal. Namun deskripsi tentang Maitreya bukan sekadar simbolisme, melainkan gambaran konkret dari seorang manusia sejati, guru sejati, dan pembawa kebenaran terakhir. Dan ketika kita teliti lebih dalam, deskripsi itu mengarah pada sosok yang tak asing lagi, Nabi Muhammad. Para ulama Ahlus Sunnah seperti Syekh Rahmatul Al-Hindi dalam Isarul Haq dan Nabi Muhammad Hamidullah menyebutkan bahwa Maitreya bukan istilah kosong. Kata ini berasal dari akar kata Maitri yang berarti kasih sayang, cinta, dan rahmat. Sangat cocok dengan ayat dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Apakah ini hanya kesamaan semantik? Ternyata tidak. Deskripsi tentang Maitreya dalam Buddhist Scriptures menyebutkan bahwa ia akan muncul setelah jeda waktu yang lama. Sejak Buddha Gautama, ia akan lahir di Tempat Lain, bukan di India. Ia akan memiliki pengikut yang memakai jubah putih dan suci, mungkin serupa dengan pakaian ihram atau pakaian putih umat Islam. Saat salat, ia akan membawa hukum yang sederhana, tidak menyimpang dari tauhid. Ia akan menolak penyembahan kepada manusia atau patung. Ini semua adalah ciri khas dari dakwah Nabi Muhammad. Lebih jauh lagi, dalam manuskrip Buddhis Tibet ditemukan istilah Bagwa Matre, gelar kehormatan untuk sosok suci yang disebut sebagai guru dari tanah panas, yang membawa kebenaran mutlak dan menolak pengkultusan manusia. Kalangan Buddhis konservatif menghindari tafsir ini. Namun sejumlah biksu di kawasan Himalaya mulai terbuka bahwa bisa jadi Maitreya bukan figur mistik, melainkan seorang utusan yang nyata dalam sejarah manusia. Kini kita telah menyingkap nubuat Nabi Muhammad dalam Bhavishya Purana Atharva Vedarik, Vedasama, Vedopanishad Bhagavata Purana, kitab Tibet kuno tradisi Kalki, Avatar Sutta, Nipata, dan teks Buddha tentang Maitreya semua menyebut satu sosok, seorang pembawa hukum dari Timur Tengah, dari padang pasir, dengan nama yang bermakna terpuji, membawa kitab dari Tuhan, menolak penyembahan kepada makhluk dan menyeru pada satu Tuhan. Nama itu Nabi Muhammad, dan pengaruhnya telah diramalkan bahkan sebelum ia lahir. Tetapi disinilah kita menyadari satu hal yang lebih besar, bahwa misi kenabian bukan hanya milik satu umat. Islam bukan agama baru yang muncul 1400 tahun lalu. Ia adalah kelanjutan dari satu risalah besar yang dimulai sejak Adam, dilanjutkan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan ditutup oleh Nabi Muhammad. Maka tak heran jika jejaknya tertanam dalam banyak peradaban, karena cahaya itu telah disiapkan jauh sebelum wujudnya hadir di dunia. Yang mengejutkan adalah bagaimana semua nubuat ini tidak disuarakan dalam ruang publik global. Universitas-universitas besar yang mempelajari agama membatasi pembacaan kitab Hindu dan Buddha hanya sebagai mitologi atau ritualisme. Padahal, jika dibaca dengan pendekatan tauhid, maka makna tersembunyi dalam bait-bait kuno akan bersinar terang. Bukan hanya Mahamada, bukan hanya Narasyanset, bukan hanya Ahmad, Kalki, atau Maitreya, tapi satu sosok tunggal yang menjadi penutup kenabian, rahmat bagi seluruh alam, dan nabi yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelum lahirnya Islam. Dan di titik ini, kita harus bertanya,
Kenapa fakta-fakta ini tak diajarkan di sekolah-sekolah Islam? Kenapa khutbah Jumat tak menyebut bahwa umat Hindu dan Buddha pun punya bukti tentang kenabian Nabi Muhammad? Dan kenapa dunia lebih nyaman membungkam naskah-naskah kuno ini ketimbang membukanya untuk dikaji secara ilmiah? Karena jika ini dibuka, dunia akan berubah. Sekat-sekat agama akan ditantang, dan umat manusia akan mulai menyadari bahwa kebenaran itu satu, dan ia telah datang. Namun ini belum akhir dari segalanya. Masih ada manuskrip di Museum Sanai yang belum diteliti. Masih ada gulungan lontar di Sri Lanka yang menyebut guru dari barat. Masih ada penggalan kisah dari Tibet yang membahas pemimpin terakhir yang membawa kitab suci. Dan bahkan di Indonesia, tradisi tua di Bali menyimpan relief dan mantra tentang sang Nabi Putih yang akan muncul dari arah barat dengan suara petir dan ajaran langit. Semua ini menanti untuk disingkap karena lembaran sejarah yang selama ini dikunci satu persatu mulai terbuka, dan semua jejak itu mengarah pada satu nama, Muhammad Rasulullah. Lanjut dalam reruntuhan sebuah pura kuno di pesisir utara Bali, arkeolog menemukan pahatan batu yang nyaris tak terbaca akibat terkikis usia. Namun dengan bantuan pencahayaan inframerah dan pemindaian 3D, perlahan muncul sebuah gambar. Sosok manusia berjubah panjang dengan janggut berdiri menghadap matahari terbenam. Di sekelilingnya ada dua baris aksara kuno Balikawi yang jika diterjemahkan berbunyi akan datang dari arah barat. Sang guru suci, ia tak membawa dewa, tapi membawa nomonia yang tunggal. Ia akan menghentikan nyanyian untuk patung dan mengganti dengan panggilan kepada langit. Para ahli epigrafi mengernyit sebab teks itu tak sesuai dengan pola kepercayaan lokal yang biasa menyanjung dua-dua Trimurti. Sebaliknya, ia berbicara tentang perubahan radikal, meninggalkan penyembahan berhala dan menyeru pada satu Tuhan. Lebih mengejutkan lagi, baris aksara itu ditulis berlawanan arah jarum jam. Gaya yang digunakan pada zaman sebelum sistem Hindu Siwa sepenuhnya menguasai Nusantara. Mungkinkah ini sisa dari pengaruh kenabian? Ataukah pengaruh ajaran Tauhid Purba yang telah lama terlupakan? Atau mungkinkah ini jejak awal penerimaan terhadap nubuat tentang Nabi Muhammad? Bahkan di wilayah Asia Tenggara, jauh sebelum kedatangan Islam secara resmi pada abad ke-13, ini tidak berdiri sendiri dalam naskah kuno Babat Tanah Jawa versi asli yang belum tersentuh modifikasi kolonial. Ditemukan catatan lisan tentang sang nabi dari Makkah. Ia disebutkan akan datang membawa agama langit yang tidak memuja dewa-dewa, akan menaklukkan hati para raja melalui kitab yang suci, dan akan dikenal dengan nama yang artinya terpuji. Nama itu menurut tafsir para pujangga keraton mengarah pada kata Muhammad, dan kisah ini disampaikan secara lisan jauh sebelum kedatangan para pedagang Gujarat yang membawa Islam ke Jawa. Apakah ini sekadar pengaruh dari kabar yang datang belakangan, atau seperti wilayah India dan Tibet, Jawa pun telah memiliki nubuatan tersendiri yang mengenal siapa itu Nabi akhir zaman? Hal yang sama ditemukan dalam hikayat kuno suku Bugis dalam kitab La Galigo. Meskipun karya ini banyak mengandung unsur mitologis, namun ada bagian yang dianggap bukan fiksi oleh para tetua adat. Salah satunya adalah ramalan sang guru Laten Ribali yang menyebut di masa depan akan datang cahaya dari arah barat. Ia tidak membawa keris atau tombak, tapi membawa suara dari langit. Suara itu akan mengganti bunyi gamelan dan nyanyian pujaan. Namanya tak bisa diucap sembarangan, sabab Ea Susi dan seluruh bumi akan menyebutnya. Lalu sang guru memberi petunjuk. Ketika cahaya itu datang, buanglah semua arca, bersujudlah kepada Yang Esa, dan jangan ulangi dosa nenek moyang. Petunjuk ini terekam dalam ingatan budaya lokal, meskipun akhirnya ditenggelamkan oleh pengaruh politis dan sinkretisme. Semakin kita telusuri, semakin jelas satu hal. Nubuat tentang Nabi Muhammad tidak terbatas di Timur Tengah, India, atau Tibet. Ia menyebar. Ia dituliskan dan dibisikkan
di hampir seluruh belahan dunia. Allah menghendaki agar setiap umat di bumi ini memiliki akses terhadap petunjuk tentang siapa sang penutup para nabi. Karena itu, bukan hanya Taurat dan Injil yang menyebutnya. Bukan hanya Bhavishya Purana atau Rig Veda. Bukan hanya Tripitaka atau Upanishad. Bukan hanya naskah Tibet atau relief batu di Lumbini. Bahkan di pedalaman Bali, Jawa, Bugis, dan mungkin Papua, sekalipun jejak cahaya itu pernah mampir, pernah dibisik, pernah ditunggu. Namun kini, banyak yang menganggap semua itu mitos. Hanya karena tidak disebut dalam kurikulum resmi, atau tak ada dalam silabus pendidikan agama, maka ia dipinggirkan, dianggap sampah sejarah. Padahal, ia adalah dokumen nubuat paling kuat tentang kenabian Nabi Muhammad dari jalur luar Islam itu sendiri. Bayangkan jika semua bukti ini dikumpulkan. Bayangkan jika kita menyatukan Bhavishya Purana, Kalki Avatar, Maitreya, Purusha dari dan Marmsal dari Tibet. Bayangkan jika kita sandingkan semuanya dengan Al-Quran yang mereka dapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Araf ayat 157 dan kita tambahkan juga dalam Veda, Purana, Tripitaka, bahkan Babat Jawa. Apa yang akan terjadi? Maka dunia akan melihat Nabi Muhammad bukan hanya Nabi Islam, tapi Nabi untuk seluruh umat manusia, dan keberadaannya telah dinanti oleh hampir semua peradaban sebelum Islam datang. Dan sekarang, saat dunia merayakan sekularisme, saat kitab suci dianggap legenda, saat generasi muda kehilangan arah, jejak-jejak nubuat ini muncul kembali. Satu demi satu seolah Allah membukakan lembaran-lembaran yang telah dikunci berabad-abad, agar di akhir zaman, manusia punya kesempatan terakhir untuk mengenal siapa Yutuseneya yang sejati. Tidak melalui retorika, tapi melalui fakta, tidak melalui paksaan, tapi melalui nubuatan yang mereka simpan sendiri. Lalu pertanyaannya sekarang, bukan lagi, apakah Nabi Muhammad disebut dalam kitab Hindu? Tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak naskah yang telah mengisyaratkan kenabian Nabi Muhammad, namun disembunyikan atau ditafsirkan ulang, agar umat tidak mengenalnya. Dan lebih penting lagi, apakah kita siap menyambut kebenaran yang telah lama dikaburkan itu? Sementara dunia modern sibuk dengan gadget, algoritma, dan kecerdasan buatan. Di sebuah dusun sunyi di Nepal bagian timur, seorang biksu sepuh yang telah mengabdikan hidupnya selama puluhan tahun pada teks-teks kuno, duduk bersila di depan rak kayu yang dipenuhi gulungan daun lontar. Ia membuka satu persatu naskah yang telah ia rawat sejak muda. Dengan tangan bergetar, ia membentangkan sebuah gulungan yang bahkan tidak dikenali oleh sebagian besar generasi baru penganut ajarannya. Di bagian tengah gulungan itu terdapat tulisan berbahasa Sanskerta kuno dengan aksara Nepal Brahmi yang telah langka diterjemahkan secara hati-hati. Kalimatnya berbunyi, saat bumi memasuki zaman kegelapan dan manusia mulai menyembah makhluk bukan sang cahaya, akan muncul sosok dari padang pasir yang tak mengenal kitab kami. Ia akan membawa kebenaran dari langit dan akan disebut yang terpuji oleh bangsa-bangsa. Si biksu menatap kata yang terpuji dalam naskah itu tertulis, Ma Prashamsit, lalu menutup matanya. Ia tahu siapa yang dimaksud, seolah alam pun menyimpan isyaratnya. Di dekat reruntuhan lembah Indus ditemukan lukisan batu primitif petriglyph yang menggambarkan sosok manusia berdiri di atas tanah tandus, diapit oleh unta dan awan di atas kepalanya, dengan satu tangan menunjuk ke langit. Sebuah kaligrafi kuno di sisi gambar terbaca samar sebagai Ekamsat, yang Maha Esa. Para peneliti dari barat menyebutnya sebagai gambaran spiritual atau pemujaan matahari. Tapi adakah yang lebih akurat daripada gambaran ini? Sebagai simbol kenabian, Nabi Muhammad, seorang manusia dari tanah tandus, dekat unta, menunjuk ke langit, berbicara atas nama Tuhan yang satu. Apakah ini bukti langsung? Tidak, tapi ini adalah pola. Dan dalam sejarah, pola tak pernah muncul tanpa jejak asal. Ulama besar seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam As-Suyuti telah lama menjelaskan
bahwa Allah mengutus 1:20:40 nabi ke berbagai bangsa. Sebagian dari mereka hanya dikenal secara lokal. Sebagian telah dilupakan, sebagian dikaburkan. Tapi para nabi itu, dengan izin Allah, meninggalkan jejak ajaran tauhid. Jejak itulah yang kemudian diputarbalikkan, diselewengkan, dijadikan mitos dan legenda. Namun tetap di dalamnya, di balik kabut, kisah-kisah yang tampak puitis dan tak rasional tersimpan nubuat tentang nabi yang akan datang di akhir zaman. Sosok terakhir, penutup, dan yang mereka sebut dalam berbagai nama itu pada hakikatnya adalah satu orang, Nabi Muhammad bin Abdullah. Di luar dugaan, jejak nubuat ini juga ditemukan dalam catatan astronomi tua dari Tiongkok, dalam arsip dinasti Tang yang kini disimpan di Beijing dan hanya dapat diakses oleh peneliti berizin. Ditemukan catatan astronomi dan spiritual yang mencatat kejadian pada tahun 610 bulan purnama merah muncul di barat. Bintang besar bergerak menuju arah Ka'bah, dan suara langit terdengar di antara gunung-gunung pasir. Ini terjadi bertepatan dengan saat turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Apakah ini sekadar fenomena alam, ataukah langit pun menjadi saksi atas hadirnya utusan terakhir? Tak berhenti di situ. Seorang penjelajah Muslim dari Persia yang singgah di wilayah Uighur Turkistan Timur pada abad ke-10 mencatat bahwa sebagian suku lokal memiliki kisah turun-temurun tentang sosok suci dari padang pasir yang akan datang membawa ajaran penyucian jiwa, penyembelihan halal, dan perintah salat menghadap arah barat. Yang menarik, mereka tidak menyebut nama, mereka hanya tahu arah dan ciri. Dan ketika Islam masuk ke wilayah mereka, mereka menyambutnya dengan kalimat, "Ini dia ajaran yang kami tunggu." Apa artinya semua ini? Artinya sangat jelas. Dunia telah bersaksi tentang kenabian Nabi Muhammad, bahkan sebelum beliau lahir. Namun sejarah mencoba menguburnya, disembunyikan dalam kotak akademik, dijauhkan dari pemuda Islam, ditertawakan sebagai kebetulan linguistik, dianggap teori konspirasi. Padahal ini bukan teori, ini fakta-fakta yang tersebar dalam berbagai peradaban dan bisa diuji secara ilmiah, linguistik, dan historis. Bahkan di Jepang kuno, dalam dokumen spiritual suku Innu, ditemukan legenda tentang orang suci dari arah selatan yang menolak pemujaan berhala dan menundukkan wajahnya ke tanah untuk berbicara dengan yang tak terlihat. Lagi-lagi sujud, tauhid, menolak berhala dari arah selatan. Semua elemen itu selalu muncul, dan semua ini membuat kita sadar Islam bukan hadir di tengah kegelapan, tapi datang sebagai jawaban atas harapan yang telah disemai sejak ribuan tahun. Setiap bangsa menunggu, setiap tanah mempersiapkan tempat, setiap langit telah ditulisi nubuat tentangnya. Bahkan yang tidak mengenal bahasa Arab, bahkan yang tak pernah mendengar nama Muhammad sebelumnya, mereka tetap punya potongan teka-teki itu, menunggu saatnya disatukan, dan saat itu adalah hari ini. Maka kini, saat kita berdiri di ambang kebenaran yang terbuka lebar, kita tidak bisa lagi berkata, "Kami tidak tahu." Jejak kenabian Nabi Muhammad telah ditanamkan dalam sejarah dunia, dalam kitab, dalam batu, dalam langit, dalam tradisi lisan, dalam lagu-lagu rakyat, bahkan dalam arsitektur kuno yang menunjuk ke arah Ka'bah. Dan ketika semuanya dikumpulkan, tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Nabi Muhammad bukan sekadar nabi bangsa Arab, beliau adalah nabi yang telah dinubuatkan oleh dunia, nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Namun belum semua telah dibuka, belum semua teks kuno telah diterjemahkan, belum semua relief dan naskah telah disandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Masih ada perpustakaan rahasia di India Selatan, masih ada pahatan-pahatan di kuil Siwa yang menyimpan simbol tauhid tersembunyi. Masih ada tradisi suku-suku primitif yang diam-diam menyebut nama Ahmad dalam upacara mereka tanpa tahu siapa yang dimaksud, dan kita akan membukanya lembar demi lembar, jejak demi jejak, hingga sejarah tak mampu lagi menyangkal bahwa seluruh bumi ini sedari awal telah bersaksi untuk Rasulullah Muhammad. Angin sejuk berembus di perbukitan Kerala, India Selatan. Di sana, di antara rerimbunan hutan dan aliran sungai kecil, berdiri sebuah kuil tua
yang hampir terlupakan. Allahu, di dalam kuil itu, tidak seperti lazimnya. Tidak ada patung, yang ada hanyalah lempengan batu hitam besar yang tertulis aksara kuno, Tamil dan Grantha. Ketika seorang peneliti Muslim dari Hyderabad menyusup ke dalamnya pada tahun 1982, ia mencatat sesuatu yang hingga kini belum berani ia ungkap secara terang-terangan. Di konferensi akademik, di dinding batu itu tertulis, akan datang pada masa mendatang seorang utusan dari negeri pasir. Ia tak menyembah ciptaan dan menyeru umat kepada Yang Esa. Ia tidak mengenakan mahkota, tetapi namanya akan diolong-olong di seluruh dunia, hingga langit pun menggemakannya. Kalimat itu diakhiri dengan frasa, namanya Maha Mitya. Para ahli bahasa mencoba memahaminya. Maha berarti besar, agung, Mitya akar, katanya mirip dengan prasyamsa, atau yang dipuji, secara literal, yang sangat dipuji. Persis makna nama Nabi Muhammad. Jejak ini tidak hanya tertulis di batu, di tanah Sri Lanka. Dalam manuskrip kuno, berjudul Pansia Panas Jotaka, kisah-kisah tentang kelahiran tokoh besar yang akan muncul di masa depan, menyebar dalam bentuk dongeng religius. Salah satu versi menceritakan tentang seorang bijak yang menolak persembahan kepada dewa dan mengajarkan cara bersuci dengan air sebelum menghadap Tuhan. Terdengar asing. Bersuci sebelum ibadah wudhu, menolak sembahan selain Allah. Ajaran Nabi Muhammad tersirat dalam tradisi Buddha Lanka kuno, jauh sebelum kedatangan Islam ke pulau itu, melalui para pedagang Arab di Jazirah Arab sendiri, jauh sebelum kenabian Nabi Muhammad. Sebagian pendeta Yahudi dan Nasrani telah menyimpan nubuat tentang sosok ini. Sebut saja Bahira, rahib Nasrani yang tinggal di Busra, Syam. Ia mengenali Nabi Muhammad saat masih remaja, hanya dari tanda kenabian di punggungnya, dan dari bayangan pohon yang menaungi beliau saat istirahat. Namun Bahira bukan satu-satunya. Di Najran, ada pendeta lain bernama Adas, yang saat pertama kali mendengar nama Bismillah dari mulut Rasulullah, langsung mencium tangan beliau dan berkata, "Ini bukan ucapan orang Arab biasa, ini adalah kalimat Nabi yang ditanggu-tanggu oleh ahli kitab." Semua ini menunjukkan bahwa nubuat tentang Nabi Muhammad bukan cerita lokal, bukan hanya di tangan segelintir orang terpelajar, tapi telah menyebar ke berbagai belahan dunia, mendahului kedatangan beliau. Dan kita belum menyentuh Afrika. Di dataran Ethiopia kuno, suku-suku Kristen awal memiliki manuskrip berbahasa Gezi yang berjudul Kebra Nagas, Kitab Kemuliaan Raja. Di dalamnya tercantum ramalan bahwa akan datang seorang nabi dari arah selatan yang akan menolak salib sebagai simbol ibadah, akan bersujud dan akan menyeru pada Tuhan satu-satunya tanpa perantara. Ia akan datang dengan kitab terakhir yang tidak diberikan dalam bentuk batu atau tablet, tetapi akan dihafalkan dan dilantunkan, Al-Quran dalam bahasa Gezi. Nabi itu disebut Maharatun. Sebagian ahli menyamakannya dengan terjemahan dari Mahmud atau Ahmad. Dan benar, Najasyi, Raja Habasyah, ketika mendengar sebagian isi surat Nabi Muhammad yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, ia menangis dan berkata, "Ini dan apa yang dibawa oleh Isa berasal dari sumber yang sama. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi yang benar." Najasyi tidak menunggu wahyu turun padanya. Ia telah tahu dari nubuat yang diwariskan sejak lama. Lalu kita bertanya, bagaimana bisa dunia menyimpan nubuat yang begitu jelas? Namun umat Islam hari ini justru tak tahu, karena banyak dari kita hanya mewarisi Islam sebagai identitas, bukan sebagai hasil pencarian. Padahal Allah telah menjelaskan. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, "Sungguh, apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepada kalian seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, maka hendaklah kalian beriman kepadanya dan menolongnya." Quran Surat Ali Imran ayat 81. Ayat ini bukan hanya bicara tentang umat Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi Daud,
Ayat ini adalah sumpah semesta bahwa semua nabi telah diberitahu dan semua umat telah diberi tanda-tanda agar ketika Nabi Muhammad datang tidak ada alasan untuk menolaknya. Kini kita bisa memandang sejarah dengan mata yang jernih bahwa setiap kitab kuno yang menyebut satu Tuhan, seorang guru dari padang pasir yang sangat terpuji, yang membawa hukum terakhir, semuanya mengarah pada satu titik, bahwa setiap bait dalam Veda, setiap ayat dalam Upanishad, setiap baris dalam Tripitaka, setiap dongeng tua dari Tibet hingga Bugis adalah mosaik dari satu gambar besar, dan gambar itu menunjukkan wajah Nabi yang bahkan para pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa telah tahu sebelumnya, tetapi ditutup oleh para pemimpin agama mereka. Karena jika umat manusia tahu bahwa Nabi Muhammad bukan sekadar Nabi Arab, bukan hanya tokoh sejarah Islam, tetapi puncak dari semua nubuat suci dunia, maka tembok peradaban palsu akan roboh, dan manusia akan bersatu di bawah satu cahaya-cahaya kenabian terakhir. Sementara dunia modern sibuk menggalang kekuatan ekonomi, politik, dan ideologi untuk menjauhkan manusia dari agama, Allah justru membuka kembali lemboren-lemboren masa lalu. Dan semakin banyak yang digali, semakin tak terbantahkan bahwa nama Nabi Muhammad telah mengakar bukan hanya di Jazirah Arab, tetapi juga dalam narasi spiritual global yang terpendam selama ribuan tahun. Mari kembali ke Asia Timur. Dalam arsip kuno dinasti Tang di Tiongkok, yang kini hanya bisa diakses oleh akademisi terpilih di Beijing, terdapat catatan yang menyebut tentang seorang manusia suci yang akan datang dari arah barat dengan kitab terakhir. Ia disebut tidak membawa ajaran ritualistik rumit, tapi menyampaikan jalan lurus untuk mengenal Tuhan langit Chen Shongdi yang mencengangkan. Catatan ini menyebutkan bahwa manusia suci ini tidak menyembah patung, tidak membuat persembahan pada arwah, dan melarang konsumsi daging babi. Tunggu sebentar, tidak makan babi, menolak patung, jalan lurus, ajaran tentang Tuhan yang satu, itu Islam. Dan siapa pembawanya? Nabi Muhammad. Lalu kita buka teks kuno Taoisme, Dao De Jing, karya Lao Tzu. Di sana tertulis, seorang pemimpin besar akan datang yang tidak menciptakan sistem rumit, tapi menyampaikan hukum ilahi. Ia tidak akan memperkaya dirinya, tidak mengumpulkan emas dan hidup dalam kesederhanaan, tapi pengaruhnya akan menjangkau seluruh negeri dan seluruh bangsa. Dan semakin jelas bila kita baca kitab Taisha Tripitaka versi Tiongkok, bagian volume 32, yang menyebut sosok Mo Yishang, atau guru dari negara pasir yang akan datang membawa hukum terakhir. Para biksu lama menerjemahkannya sebagai nabi terakhir yang membawa wahyu baru dari bangsa non-Tionghoa. Apakah orang Cina kuno tahu tentang Nabi Muhammad sebelum Islam masuk? Tidak langsung, tapi nubuat itu sudah tertulis di dalam kitab mereka. Hanya belum dikaitkan dengan siapa-siapa, sampai kemudian Islam datang melalui jalan sutra. Dan ketika para pendakwah Muslim berdagang dan membaca Al-Quran di depan para cendekia Tionghoa, mereka berkata, ini telah disebut dalam teks kami. Ini bukan asing. Kini mari melangkah ke benua yang jarang dikaitkan dengan Islam Amerika. Ya, bahkan di tanah suku Maya dan Inca, serta masyarakat asli Amerika Native Americans, ditemukan jejak spiritual yang mencurigakan dalam tradisi lisan. Suku Hopi di Arizona 1, ada cerita tentang Nabi Putih, seorang utusan dari Tuhan yang akan datang dari tanah tandus di timur. Ia akan membawa pesan dari langit, menolak penyembahan berhala, dan menyeru kepada satu Tuhan yang tidak bisa digambarkan. Ia akan mengajarkan umat untuk menyucikan diri, menjaga mulut dan perut, dan mendisiplinkan jiwa melalui ibadah. Suku Navajo menyebutnya The Final Teacher. Suku Maya menyebut sosok ini dalam teks Popol Vuh sebagai perpan yang akan membawa hukum murni dari langit tanpa ritual pengorbanan darah. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa lagi yang dimaksud? Tentu, secara historis, suku-suku ini tidak pernah kontak dengan Timur Tengah. Tapi inilah keajaiban nubuat. Ia tidak butuh rute dagang. Ia butuh wahyu, dan wahyu sampai ke seluruh umat manusia melalui para nabi sebelum Nabi Muhammad yang telah berjanji kepada Allah bahwa mereka akan menyampaikan kabar
tentang kedatangan Rasul terakhir, seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepada kalian seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Maka hendaklah kalian beriman kepadanya dan menolongnya. Quran Surat Ali Imran ayat 81. Maka bahkan di tempat yang tak pernah dijangkau Islam secara fisik, jejak kenabian tetap ada. Allah menjaga pesan itu. Dan ketika kita menyadari semua ini, bahwa hampir seluruh peradaban besar pernah mencatat tentang kedatangan Nabi penutup, maka kita mulai bertanya, siapa yang selama ini menyembunyikannya? Kenapa umat Hindu tidak diajarkan tentang Mahamada dalam Havisya Purana? Kenapa umat Buddha tidak dikenalkan pada Maitreya secara jujur? Kenapa umat Kristen tidak diberitahu bahwa Parakletos dalam Injil Yunani bukan Roh Kudus, tapi manusia nyata bernama Ahmad? Jawabannya sederhana, karena kebenaran itu menggunjang. Karena jika manusia tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang dinubuatkan oleh semua kitab mereka, takkan punya alasan untuk menolaknya. Inilah sebabnya, kenapa banyak naskah kuno dikunci di ruang arsip Vatikan, Museum Inggris, India, dan Tibet. Inilah sebabnya, kenapa teks-teks suci dibatasi aksesnya. Inilah sebabnya, kenapa sebagian besar umat Islam sendiri tidak tahu bahwa nama nabi mereka tercatat dalam kitab suci yang bahkan lebih tua dari Taurat. Tapi zaman telah berubah. Dokumen bisa dipindai, naskah bisa diterjemahkan ulang, dan generasi muda yang haus akan kebenaran mulai menggali bukan hanya dari kitab sendiri, tapi dari warisan spiritual seluruh umat manusia. Dan apa yang mereka temukan? Satu nama, satu sosok, satu risalah, Nabi Muhammad bin Abdullah, utusan terakhir yang disebut oleh Weda, diramalkan oleh Gautama, dibisikkan oleh pendeta Tibet, ditulis dalam relief batu Bugis, ditunggu oleh bangsa Maya, dan digambarkan oleh leluhur Jepang dan Tionghoa. Masih dari jantung sejarah dunia yang terlupakan. Kita melangkah menuju wilayah yang selama ini jarang dianggap memiliki hubungan apapun dengan kenabian Skandinavia kuno di Norwegia dan Swedia. Pada zaman sebelum masuknya kekristenan, suku-suku Viking menyimpan tradisi lisan dan ukiran batu yang dikenal sebagai runestones. Kebanyakan memuat kisah kepahlawanan pemujan dua-dua Norse seperti Odin dan Thor. Namun, di antara sekian banyak batu ukir itu, ditemukan satu jenis tulisan yang memunculkan kegelisahan di kalangan arkeolog, tulisan tentang sang raja dari selatan yang akan datang dengan hukum langit. Runestone itu dikenal sebagai Halstead Prophecy. Ditemukan di dekat perairan Stedfold, Norwegia. Isinya adalah syair lisan yang diwariskan dari nenek moyang para Viking. Dan terukir, akan datang waktu di mana langit tidak lagi bicara lewat petir dan petaka, tapi lewat manusia suci dari arah panas. Ia tidak meminum darah, tidak membawa panji dua-dua, tapi kata-katanya lebih tajam dari pedang. Dunia akan tunduk padanya, bukan karena perang, tapi karena cahaya. Para pakar mitologi Nordik menganggap ini sebagai mitos tentang masa damai, tapi sebagian peneliti Muslim independen melihat deskripsi kenabian di dalamnya. Seorang manusia dari arah panas tanah Arab, tidak menyembah dua-dua, tidak makan atau minum darah. Dalam tradisi Norse, itu sangat umum saat persembahan, dan kata-katanya membawa hukum dan kedamaian. Itulah Rasulullah dan Nabi Muhammad. Begitu pula di tanah Rusia kuno, tepatnya di wilayah pegunungan Kaukasus, terdapat suku-suku tua seperti Chechen dan Ingush yang memegang tradisi spiritual pre-Christian. Dalam dokumen lisan mereka yang dikenal sebagai Nash, diceritakan akan datang seorang nabi dari arah selatan yang membawa hukum api putih, yaitu hukum yang menyucikan dan menolak penyembahan selain Tuhan. Dalam versi asli, nabi ini digambarkan tidak memiliki berhala, tidak menyembah simbol apapun, menyucikan diri sebelum ibadah, makan daging yang disembelih, secara bersih, hidup bersama sahabat-sahabat setia. Setelah Islam masuk Kaukasus, para tetua adat menyatakan, inilah dia sosok yang telah diceritakan leluhur kami sejak dahulu. Yang mengejutkan,
Sebagian dari mereka masuk Islam tanpa perlu perdebatan, karena mereka telah menunggu dan Nabi Muhammad memenuhi semua ciri nubuat yang mereka jaga selama Baroba debat. Kembali ke Asia Tenggara. Di tengah-tengah suku Dayak Kalimantan, ditemukan kisah tua dalam bentuk nyanyian ritual pantun kuno yang diturunkan secara lisan. Dari arah barat, datang sang cahaya. Ia tak bawa pedang, tapi hukum. Ia tak pakai dupa, tapi air jernih. Ia tak berdoa kepada matahari, tapi kepada yang satu di langit tinggi. Orang-orang putih bersih akan mengikutinya. Siapa yang tak tergetar membaca ini? Air jernih untuk ibadah, wudhu, tak menyembah matahari tauhid. Orang berpakaian putih, pakaian kaum muslimin saat salat dan haji. Dan meski Islam baru masuk ke Kalimantan, secara resmi melalui dakwah ulama dari Gujarat dan Banjar pada abad ke-15, ternyata jejak nubuatnya sudah lebih dulu tertanam dalam budaya suku asli yang bahkan tak tersentuh peradaban asing. Seluruh pola ini akhirnya membentuk satu peta besar sejarah dunia, bahwa paradeben kuno dari Eropa Utara, Rusia, Asia, Tibet, India, Nusantara, Afrika, hingga Amerika Selatan telah diberi sinyal dan kabar tentang hadirnya seorang utusan terakhir. Dan itu bukan dongeng, bukan legenda, bukan fiksi belaka, tapi nubuat yang diberikan oleh Allah melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Semuanya membawa kabar gembira bahwa akan datang penutup para nabi yang akan menyempurnakan cahaya kenabian dan membawa umat manusia kepada akhir zaman. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, Muhammad itu bukanlah bapa dari salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Namun kini dunia kembali pada kegelapan, bukan karena kurangnya informasi, tapi karena banjir kebohongan. Bukan karena tidak ada bukti, tapi karena kebenaran dikunci di balik tembok akademik, museum, dan politik global. Sebab mereka tahu, jika manusia mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah disebut oleh semua peradaban, maka umat akan kembali bersatu. Maka sekat palsu antar agama akan runtuh, dan seluruh umat manusia akan memiliki satu kiblat. Maka sejarah yang sesungguhnya disembunyikan teks-teks yang mengandung nubuat tentang beliau dibatasi aksesnya. Nama beliau dihapus dari manuskrip tertentu, dan di tempat lain tafsirnya diubah agar menjauh dari makna sesungguhnya. Tetapi kini satu persatu dengan izin Allah, dan semuanya terbuka kembali. Ini bukan teori, ini bukan provokasi, ini adalah fakta sejarah yang bisa diuji. Jejak dalam Bhavisya Purana, sosok Kalki, Avatar, Narashansa, dan Ahmad dalam Weda, Matraya dalam Buddhisme, Purasya dalam Upanishad Marmsal di Tibet, Shangren dalam teks Taoisme dan Konfusianisme, Guru dari arah barat dalam Tripitaka versi Tibet, Ahmad dalam Injil asli berbahasa Aram, dan bahkan kisah Sang Cahaya dalam pantun Dayak, Sayer Vaikit, dan legenda Hopi. Semuanya satu nubuat tentang Nabi Muhammad. Dan kini kita menuju satu tempat yang sangat tidak diduga, perpustakaan Vatikan. Di balik tembok-tembok kokoh yang dibangun sejak abad ke-15, itu tersimpan lebih dari 80.000 manuskrip kuno dari berbagai belahan dunia. Banyak dari teks-teks tersebut ditulis sebelum masa Islam, bahkan berasal dari kebudayaan yang tidak mengaku sebagai bagian dari tradisi Yudeo-Kristiani. Salah satunya manuskrip dalam bahasa Ibrani Aram kuno yang berasal dari komunitas Esen, kelompok Yahudi yang dikenal sangat taat dan hidup menyendiri di daerah Qumran, dekat Laut Mati. Komunitas Esene dikenal sebagai penjaga nubuatan suci dan penanti nabi terakhir yang dijanjikan. Sebelum Islam datang, mereka sudah memiliki sistem pengasingan diri dari masyarakat Yahudi mainstream, karena meyakini bahwa agama telah diselewengkan. Dan yang mengejutkan, dalam salah satu dokumen yang disimpan di Vatikan yang hanya bisa diakses oleh peneliti berkredensial tinggi, terdapat petikan yang menyebut akan datang seorang nabi dari bangsa saudara kami, keturunan Ismail. Ia tidak membawa syariat baru, tapi menyempurnakan hukum Tuhan
Lidahnya tidak berbahasa Ibrani, namun suaranya akan dikenal oleh langit dan bumi. Ia disebut dengan nama Himda, yang sangat dipuji. Himda, jika kita transliterasikan ke dalam bahasa Arab atau Aram, maka Himda adalah bentuk kuno dari kata Ahmad, yang artinya yang paling terpuji, nama lain dari Nabi Muhammad, seperti yang disebut dalam Al-Quran, Quran Surah Asy-Syaff ayat 6, dalam Injil Barnabas, sebuah Injil yang disembunyikan dan dianggap apokrif oleh gereja-gereja Barat. Nabi Isa Al-Masih berkata dengan sangat jelas, dan akan datang setelahku sang utusan dari Tuhan yang namanya adalah Ahmad. Dan meski para cendekia gereja menyebut Injil ini sebagai tidak sah, namun jejak sejarah mencatat bahwa Injil Barnabas beredar luas di Timur Tengah hingga abad pertengahan, dan diyakini oleh sejumlah penganut Kristen Timur sebagai teks yang masih memuat ajaran tauhid murni dan nubuatan tentang nabi akhir zaman. Bahkan dalam dokumen resmi Vatikan tercatat bahwa beberapa versi Injil awal menyebut nama-nama seperti Periklitos yang sangat terpuji atau Parakletos sang penolong, yang kemudian diterjemahkan secara samar sebagai Roh Kudus. Padahal para pakar bahasa Yunani tahu Periklitos Ahmad, Parakletos utusan, bukan roh, bukan malaikat, tapi manusia pilihan yang akan datang setelah Nabi Isa, dan dia adalah Nabi Muhammad sampai hari ini. Di antara kalangan Vatikan terdapat kelompok kecil ahli teologi yang mengetahui fakta ini. Mereka tahu bahwa nubuatan tentang Nabi penutup tidak hanya terdapat dalam Injil, tapi juga telah bertebaran dalam teks-teks kuno Mesir, Babilonia, bahkan Persia. Mari bicara tentang Persia. Di dalam kitab suci Zoroaster, agama Majusi, terdapat sebuah nubuatan penting dalam kitab Zande Avesta. Disebutkan di sana, akan datang seorang nabi akhir bersama 10.000 pengikut suci. Ia akan menghancurkan kejahatan dan menyebarkan cahaya Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Angka 10.000 ini sangat mencengangkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memasuki Makkah dalam peristiwa Fathul Makkah dengan 10.000 sahabat. Itu bukan kebetulan, itu nubuat yang tepat secara angka, waktu, dan misi. Lebih dalam lagi, dalam teks dasatir kitab tafsir dan nubuat Majusi disebutkan bahwa seseorang bernama Rahmat Pengasih dari negeri pasir akan muncul. Ia akan mengajarkan umat untuk bersuci dengan air dan menundukkan wajah ke tanah untuk berdoa. Ia akan membawa kitab dan pengikutnya akan berpakaian putih dan menjauhi babi serta minuman keras. Apakah kita akan berkata, ini semua kebetulan? Ini adalah mosaik global. Nubuat Nabi Muhammad yang tersembunyi dalam hampir setiap tradisi besar dunia, yang ditulis oleh orang-orang yang bahkan tidak saling kenal di tempat yang berjauhan. Dalam zaman yang terpaut ratusan hingga ribuan tahun, semua menyebut satu sosok, satu figur sejarah, satu utusan dari Allah, Nabi Muhammad di Ethiopia. Pula teks kuno gereja ortodoks yang mencatat akan muncul nabi dari padang pasir. Ucapannya sederhana namun menusuk. Ia tidak membawa tanda-tanda fisik kenabian menurut kami, tapi siapa yang mengikuti dia akan diselamatkan dari kegelapan. Dan Najasyi, Raja Habasyah, langsung percaya ketika mendengar surat Nabi Muhammad dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ia berkata, demi Allah, ini dan ajaran Isa keluar dari satu pelita yang sama, dan ia pun wafat dalam keadaan bersyahadat. Jadi kita telah melihat dan membuka teks Hindu, Bhavishya Purana, Atharva Veda, Rig Veda teks Buddha, Sutta Nipata, Ramalan Matriya teks Tibet, Mamsal teks Zoroaster Avesta, dan Dasatir teks Kristen awal, Injil Barnabas, Perjanjian Baru, Yunani teks Yahudi kuno, gulungan Essene teks Taoisme, dan Tionghoa kuno lisan suku-suku lokal di Nusantara. Hopi, Dayak, Bugis, dan lainnya relief, Viking, Slavik, hingga suku Maya, semuanya tidak pernah mengenal satu sama lain. Tapi semuanya menyimpan satu harapan, dan harapan itu datang, hidup, dan meninggalkan jejak paling bersih dalam sejarah dunia. Muhammad Rasulullah. Kini kita berada pada puncak sebuah kenyataan besar.
bahwa Islam bukan ajaran baru. Nabi Muhammad bukan datang tanpa diberitakan. Dan seluruh dunia, dari India, Tibet, Arab, Afrika, hingga Eropa dan Amerika telah menanti beliau sejak ribuan tahun. Dunia ini tidak pernah kekurangan cahaya. Yang terjadi hanyalah cahaya itu ditutup, disembunyikan, dilenyapkan, tapi seperti mentari yang terus muncul setelah malam. Cahaya kenabian itu akan kembali memancar ketika kita mau membaca sejarah dengan hati yang jujur, karena sesungguhnya dunia ini telah bersyahadat lebih dulu, bahkan sebelum manusia modern menyadarinya. Dan saat semua lembar sejarah itu kini terbuka, kita menyadari satu kebenaran yang terlalu besar untuk terus disembunyikan. Nubuat tentang Nabi Muhammad bukanlah mitos asing dalam agama-agama dunia, tapi justru bagian yang paling dalam dan paling dijaga dalam inti kepercayaan tua, termasuk dalam kitab suci agama Hindu. Kita kembali ke akar utama dari semua penyingkapan ini. Nubuat tentang Nabi Muhammad dalam kitab Hindu yang ditulis ribuan tahun sebelum Islam turun di tanah Arab. Dalam kitab Bhavishya Purana, teks Sanskerta yang tergolong dalam kategori Smriti, yakni kitab ramalan dan sejarah masa depan dalam Hinduisme, kita menemukan bagian yang sulit dijelaskan oleh para Brahmana modern tanpa mengarah pada satu tokoh sejarah, Muhammad Rasulullah. Mari simak bait berikut. Ishwara Putra Maha Amat, nama putra dari Tuhan. Hamba pilihannya bernama Muhammad akan datang bersama sahabat-sahabatnya. Raja akan memandikannya di sungai dan berkata, "Aku menyerah padamu wahai pemimpin umat yang menolak penyembahan berhala dan membawa hukum Tuhan yang satu." Bhavishya Purana, Proti Sarag Parva 3, Han 3, Adhyaya 3. Shloka Bab 8. Di sini kita menemukan hal luar biasa. Disebutkan bahwa dia bernama Muhammad, bentuk pelafalan dalam Sanskerta dari Muhammad. Ia datang bersama sahabat-sahabatnya, para sahabat Nabi. Ia dimandikan di sungai oleh raja, gambaran simbolik tentang penerimaan dakwah Nabi Muhammad para penguasa. Ia menolak penyembahan berhala, inti dakwah Nabi. Ia membawa hukum dari Tuhan yang satu, Tauhid. Dan bukan hanya itu, dalam kitab Asarva Veda ditemukan istilah Narashansa, disebut berulang kali dalam konteks seseorang yang sangat dipuji, datang dari wilayah padang pasir, menunggang unta, dan membawa wahyu dari Tuhan. Contohnya dalam Asarva Veda, Kanda 20, Sukta 127, Mantra 1, Narashansa, yang paling dipuji di antara manusia, kami mengikuti engkau dan hukummu. Siapa yang paling dipuji dalam sejarah manusia? Namanya Muhammad. Makna harfiahnya dalam bahasa Arab adalah yang banyak dipuji, sama seperti Narasyansa dalam bahasa Sanskerta, dan lebih jauh lagi disebutkan dalam Samaveda, buku 2 him 6. Ahmed diberi wahyu dari Tuhannya, kebenaran, membimbing lidahnya. Ia adalah pemimpin besar. Nama Ahmed, yang merupakan nama lain dari Nabi Muhammad, disebut secara terang, dan kebenaran, membimbing lidahnya, adalah ungkapan yang sangat selaras dengan Al-Quran, dan dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Itu hanyalah wahyu yang diwahyukan. Quran Surat An-Naim ayat 3-4 lalu. Mengapa hal ini disembunyikan? Karena jika umat Hindu mengetahui bahwa nama Nabi Muhammad telah disebut dalam kitab suci mereka, maka keterikatan buta pada politeisme, kasta, dan tradisi ritual akan runtuh. Maka tauhid akan merekah, maka identitas keislaman tak lagi dianggap sebagai asing, tapi sebagai kelanjutan dari ramalan mereka sendiri, dan para Brahmana tahu itu. Sebab itulah mereka menolak pembahasan tentang Bhavishya Purana versi asli. Itulah bagian ini dihapus dari sebagian cetakan modern, bahkan dituduh sebagai interpolasi. Padahal manuskrip-manuskrip tua menyebutkan bagian itu sudah ada sejak ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Lalu siapa yang justru membuktikan keaslian nubuatan itu? Justru cendekiawan Hindu sendiri seperti Pandit Ved Prakash Upadhyay dari Universitas Allahabad, yang setelah meneliti secara bahasa dan konteks menulis buku berjudul Kalki Avatar or Muhammad Saib, dan menyatakan Nabi yang dijanjikan.
Dalam kitab suci kami, tidak lain adalah Nabi Muhammad dari Arab. Semua tanda-tandanya cocok, tidak bisa lagi disangkal. Bahkan, jika kita membuka kitab Bhagavata Purana, ditemukan nubuat tentang Kalki avatar sosok penyelamat terakhir dalam mitologi Hindu. Disebutkan bahwa Kalki akan datang di akhir zaman. Kalki, penghancur kegelapan, dilahirkan dari pasangan suci di tempat yang tidak dikenal. Brahmana akan membawa senjata pedang untuk menghancurkan kejahatan, akan menunggang kuda putih, akan membawa hukum dari Tuhan, dan menghapus penyembahan dewa-dewi. Semua ini adalah metafora, bukan fisik literal. Pedang kekuatan syariat, kuda putih tanda spiritualitas dan kemenangan, lahir dari pasangan suci garis keturunan yang terjaga. Dan siapa yang datang di akhir zaman? Siapa yang menghancurkan sistem berhala? Siapa yang menyatukan bangsa Arab yang tercerai-berai? Siapa yang membawa kitab yang akan bertahan hingga hari kiamat? Muhammad Rasulullah. Sungguh, jika umat Hindu membuka kitab suci mereka sendiri dengan jujur, mereka akan melihat nubuat ini bukan dalam satu ayat, tapi dalam pola yang berulang di Bhavisya Purana, di Veda, di Upanishad, di Ramayana, di Mahabharata. Mereka akan menemukan bahwa ajaran Islam bukan asing, tapi justru jawaban dari pertanyaan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Dan saat mereka membaca Al-Quran, mereka akan menyadari, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dan mereka akan terdiam saat menyimak bahwa Al-Quran pun mengakui keberadaan nabi-nabi terdahulu dalam berbagai bangsa. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Dan tidak ada suatu umat pun, melainkan telah berlalu di dalamnya seorang pemberi peringatan. Quran Surat Fatir ayat 24. Artinya, nabi-nabi pernah datang ke India, ajaran tauhid pernah ada di sana. Namun waktu, kekuasaan, dan mitos menguburnya dalam rupa ribuan dewa. Namun, mereka masih menyimpan satu hal, nubuat tentang nabi terakhir. Dan ketika beliau datang, Nabi Muhammad, mereka telah diberi cukup petunjuk untuk mengenalnya. Sekarang, kita tahu mengapa setiap tanah, setiap bahasa, setiap kebudayaan tua punya cerita tentang sosok agung yang membawa hukum suci, menolak berhala, dan menyeru pada satu Tuhan. Karena dari sejak awal, Allah telah siapkan umat manusia untuk menerima Nabi Muhammad dari Bhavisya Purana, dari Asarva Veda, dari Upanishad, dan Bhagavata dari Tibet, Cina, Afrika, bahkan tanah Amerika, dari timur hingga barat. Dan ketika semua lembar itu dibuka, hanya satu nama yang menyatu di tengah, Nabi Muhammad bin Abdullah, yang disebut, yang dijanjikan, yang dinanti, yang kemudian datang. Dan hari ini nubuatan itu telah terpenuhi. Kitab itu telah turun. Cahaya itu telah menyebar. Hanya tinggal kita masih berpura-pura tak tahu. Karena tak ada alasan bagi manusia untuk berkata, aku tidak diberi peringatan. Sebab ternyata kitab suci yang mereka baca pun telah memberi kabar ribuan tahun sebelumnya. Nubuat Nabi Muhammad dalam kitab Hindu bukan hanya benar, tapi ia adalah fakta sejarah terbesar yang selama ini ditutup-tutupi. Dan bila kebenaran ini sudah terbongkar, pertanyaannya bukan lagi, apakah Nabi Muhammad disebut dalam kitab Hindu, tetapi mengapa semua ini ditutupi begitu lama? Mari kita telusuri lebih dalam. Karena di balik setiap lembaran naskah yang dihapus, setiap bait yang disamarkan, setiap kitab yang dikunci di rak tersembunyi, ada tangan-tangan yang bekerja keras untuk mencegah manusia mengenal kebenaran yang satu ini, bahwa Nabi Muhammad telah disebut oleh langit dan dituliskan oleh para leluhur mereka sendiri. Fakta ini mengguncang banyak pihak, sebab ia bukan hanya sekadar mengubah pemahaman teologisis, tapi ia menghancurkan bangunan identitas palsu yang diwariskan turun-temurun. Bayangkan bila seorang pemeluk Hindu menyadari bahwa tokoh besar yang selama ini ia baca dalam kitab sucinya Kalki Avatar, Muhammad Narasyansa, semua itu adalah Nabi Muhammad.
Apa yang akan terjadi? Seluruh dasar dari sistem kasta akan runtuh. Ritual penyembahan berhala akan kehilangan legitimasi, dan masyarakat yang selama ini tercerai-berai oleh sistem keturunan akan melihat Islam sebagai jawaban final dari pencarian panjang mereka. Inilah yang paling ditakutkan oleh elit spiritual tertentu di India, Tibet, bahkan di Barat. Mereka tidak takut pada Islam sebagai agama Arab, tapi mereka takut bila Islam diketahui sebagai agama yang juga dijanjikan oleh kitab mereka sendiri. Maka dilakukanlah strategi halus menghapus bait-bait yang terlalu jelas menyebut Muhammadah, mengganti Ahmad menjadi kata netral, menuduh bagian yang menyebut Nabi dari tanah pasir sebagai sisipan, menolak pencocokan antara Kalki Avatar dengan Nabi Muhammad hanya karena berbeda bahasa. Padahal tafsir sejati bukan sekadar bahasa, tapi makna. Dan di tengah semua penyembunyian ini, Allah tetap menjaga kebenaran itu. Bagaimana dengan menanamkannya dalam bentuk tradisi lisan, dalam nyanyian ritual, dalam relief, ukiran batu, dalam nama tempat, dalam gelar-gelar tua yang ternyata bila ditelusuri semuanya, mengarah pada satu sosok, contoh kecil di India Selatan, terdapat bernama Muhammad Pur, yang konon sudah dinamai demikian jauh sebelum kedatangan Islam ke wilayah itu secara resmi, atau di Tibet. Ditemukan naskah tua yang menyebut guru dari tanah Arab dengan gelar Bakshi Mahameta, mirip dengan pengucapan Bakshi Nabi Muhammad. Dalam beberapa tradisi Tibet kuno, sosok ini disebut akan datang di akhir zaman, membawa kebenaran murni tanpa dewa, dan para biksu tua akan mengenali cahayanya. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa menyebutkan nama dan ciri ini jauh sebelum Nabi Muhammad lahir di dunia? Jawabannya, karena Allah telah berjanji, akan aku perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebenaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Quran Surat Fussilat ayat 53. Bahkan di Indonesia sendiri, yang notabene menerima Islam melalui proses damai dan perdagangan, ditemukan naskah-naskah lokal kuno yang memuat istilah Sang Nabi Putih dari Barat. Dan dalam beberapa tembang Jawa kuno disebutkan bahwa agama yang diturunkan dari langit akan datang dan menggantikan penyembahan kepada arca. Semuanya mengarah ke satu titik, satu akhir, satu utusan, Nabi Muhammad. Inilah kenapa kisah ini tidak hanya soal mengenali nubuat, tapi soal menyadari skala kebohongan sejarah yang terjadi selama berabad-abad. Umat manusia dibuat lupa bahwa mereka pernah mempunyai harapan, bahwa mereka pernah diberi petunjuk akan datangnya Sang Pembawa cahaya. Semua suku, semua bangsa, semua agama asli pernah diberi petunjuk tentang beliau, karena memang Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk satu kaum. Beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kini kita sampai pada satu kesimpulan yang tak bisa lagi ditolak. Kitab Hindu menyebut Nabi Muhammad, Kitab Veda dan Purana menyebut Nabi akhir zaman. Bahkan dalam ramalan Kalki Avatar yang selama ini dianggap mitos, penyelamat masa depan, jelas digambarkan. Sifat dan misi beliau ini bukan teori konspirasi, ini adalah konspirasi kebenaran yang selama ini terkubur dan kini mulai terangkat. Kebenaran ini tidak hanya membuktikan kenabian beliau, tapi menggugurkan semua tuduhan bahwa Islam adalah agama Arab untuk orang Arab, Islam adalah agama langit, dan Nabi Muhammad adalah utusan yang ditunggu oleh umat Hindu, Buddha, Zoroaster, Yahudi, Nasrani, dan semua yang hidup dalam zaman kegelapan spiritual. Itulah mengapa saat beliau lahir, dunia berguncang, api penyembahan di Persia padam, langit sepi dari suara jin, kuil-kuil bergemetar, karena apa yang ditunggu-tunggu selama ribuan tahun akhirnya datang. Hari ini kita melihat kitab suci yang disebut suci oleh umat Hindu, Bhavishya Purana, telah mencatat kehadiran beliau dengan sangat jelas. Kalki Avatar bukanlah mitos,
Ia adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Dalam lisan peradaban Hindu, ia adalah cahaya yang telah disebut bahkan sebelum sejarah mencatat namanya. Dan ketika umat manusia benar-benar jujur menelaah teks-teks mereka akan tahu telah datang kepada mereka seorang rasul yang mereka sendiri sebat-sebat dalam kitab mereka. Telah datang seorang nabi yang mereka sendiri nantikan, dan tidak ada alasan lagi untuk berpaling. Dan ketika dunia bersaksi, langit pun ikut bersumpah. Bumi tidak pernah kosong dari jejak kenabian, dan setiap peradaban besar yang pernah tumbuh di atasnya, dari India, Persia, Tibet, Cina, Yunani, Mesir, hingga Nusantara, semuanya menyisakan tanda-tanda yang diarahkan pada satu kesimpulan akhir. Akan datang seorang nabi penutup yang tidak membawa berhala, tidak mengajarkan dewa-dewi, tidak membuat manusia menyembah manusia, melainkan menyeru manusia untuk hanya menyembah Tuhan yang esa. Nama nabi itu tak selalu disebut eksplisit, tapi ciri-cirinya, tempat asalnya, misinya, dan sifatnya semuanya menunjuk kepada Nabi Muhammad. Mari kembali lagi pada Bhavisya Purana. Bukan hanya satu kali Nabi Muhammad disebut, tapi berulang-ulang dalam bentuk nama Muhammad, Mahamada, Narashansa, dan gelar Kalki Avatar. Lebih menarik lagi, dalam versi manuskrip Bhavisya Purana yang ditemukan di perpustakaan Varanasi pada abad ke-18, disebutkan bahwa Raja Bohoj akan berjumpa dengan Mahamada, guru asing dari tanah pasir. Mahamada akan datang bersama para sahabatnya. Ia membawa hukum dari satu Tuhan. Ia akan menyucikan dirinya dengan air. Ia akan makan makanan yang disembelih sesuai aturan. Ia akan memerangi orang yang menyembah patung dan akan menuntun dunia menuju siapa yang menyucikan diri dengan air sebelum ibadah, siapa yang makan makanan sembelihan dabiha, siapa yang datang dari tanah Arab, siapa yang memiliki sahabat-sahabat setia, siapa yang memerangi penyembahan patung di zamannya Muhammad Rasulullah. Dan naskah ini bukan ditulis sesudah beliau wafat. Bhavisya Purana ditulis ribuan tahun sebelum Islam. Itu sebabnya para Brahmana yang jujur tidak bisa menyangkalnya. Mereka hanya terdiam atau mencoba mengalihkan makna. Namun makna sejati tidak bisa dikaburkan. Ia akan tetap bersinar bagi siapa saja yang mencarinya dengan hati yang lurus. Kini kita menyadari bahwa jika seluruh peradaban besar menyebut Nabi yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad, jika kitab-kitab suci dari beragam bangsa memuat deskripsi tentang sosok yang menolak berhala, membawa hukum Tuhan, dan mengajarkan tauhid, jika bahkan istilah seperti Ahmad, Narashansa, Mahamada, Maitreya, Purasya, Kalki, semuanya muncul dalam kitab mereka, maka tidak ada lagi alasan untuk menganggap Islam sebagai agama baru, atau Nabi Muhammad sebagai nabi lokal untuk bangsa Arab. Justru sebaliknya, Nabi Muhammad adalah akhir dari perjalanan panjang nubuat seluruh umat manusia. Islam adalah puncak dari semua agama langit, dan Al-Quran adalah kitab penutup yang menggenapi kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Zabur, Injil, bahkan bagian-bagian dari Weda dan Purana yang masih tersisa. Dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membenci. Quran Surat At-Taubah ayat 33. Inilah yang membuat mereka ketakutan. Karena jika nubuat ini disebarkan, jika jutaan umat Hindu, Buddha, dan pemeluk kepercayaan leluhur tahu bahwa Nabi Muhammad sudah lama tertulis dalam kitab mereka, maka mereka akan mulai bertanya, jika ini benar, mengapa kami tidak diberitahu sejak awal? Jika ini Nabi kami juga, mengapa kami diajari seolah Islam adalah asing? Jika beliau adalah Kalki Avatar yang kami tunggu, mengapa kami masih menyembah patung dan menunggu? Inilah waktu di mana tabir itu disingkap satu demi satu, lembar demi lembar, dan tidak bisa lagi disangkal bahwa jejak Nabi Muhammad telah tertulis dalam kitab suci Hindu ribuan tahun sebelum Islam datang. Tak sekadar disebut, tapi diramalkan, ditunggu, dan dijanjikan. Kini semua tergantung kepada mereka yang membaca. Apakah mereka cukup jujur untuk mengakui? Apakah mereka cukup berani untuk menggali kitab mereka sendiri? Apakah mereka cukup tulus
untuk menerima bahwa Nabi terakhir bukan hanya milik umat Islam, tapi milik seluruh umat manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Aku adalah rahmat yang dihadiahkan." Hadis, riwayat Al-Hakim, dan rahmat tidak terbatas. Rahmat tak mengenal kasta, suku, atau bangsa. Rahmat turun bagi siapapun yang menginginkannya. Hari ini, fakta-fakta yang tersembunyi itu telah terbongkar, dan dunia dengan segala kebohongannya tidak bisa lagi menutupinya. Karena nama itu, nama yang sudah disebut ribuan tahun sebelum kelahirannya, yang disebut di langit, di kitab-kitab, di dinding batu, dan dalam hati manusia-manusia jujur, nama itu tetap bersinar dan akan terus bersinar, Muhammad Rasulullah. Dan tibalah kita pada akhir dari penelusuran panjang ini. Sebuah perjalanan melewati lorong-lorong sejarah yang gelap dan penuh debu, membuka lembaran-lembaran kitab tua yang telah lama dikunci, menelusuri jejak-jejak kenabian yang tersebar di berbagai benua, diukir dalam batu, dilantunkan dalam mantra, dijaga secara turun-temurun oleh para tetua, pendeta, dan rahib, bahkan tanpa mereka menyadari bahwa yang mereka jaga adalah nubuat tentang manusia paling agung yang pernah dilahirkan di muka bumi. Nabi yang ditunggu, Nabi yang disebut ribuan tahun sebelum ia lahir, Nabi yang telah dikenal dalam nama-nama berbeda oleh banyak bangsa: Narasyansa, Mahamada, Ahmad, Maitreya, Kalki, Himda, Shangren, Purasya, Sang Cahaya dari Barat. Namun semua itu hanya nama-nama berbeda dari satu jiwa, Nabi Muhammad bin Abdullah. Sekarang semua bukti telah dibuka bahwa dalam Bhavisya Purana, Nabi Muhammad disebut dengan nama dan sifat yang nyata, bahwa dalam Asarva Veda dan Rig Veda sifatnya, misinya, bahkan makna namanya telah disebut, bahwa dalam Upanishad, Bhagavata, dan Ramayana tersimpan deskripsi yang tak bisa dialamatkan kepada tokoh lain selain beliau, bahwa para pandit dan cendekia Hindu sendiri yang telah mengakui kesesuaian ini secara bahasa dan fakta sejarah, bahwa Veda bukan hanya menyebut akan datang Nabi terakhir, tapi menyeru, ikuti dia. Namun, apakah dunia siap mengakui kebenaran itu? Mungkin sebagian akan tetap menolak. Mungkin sebagian akan berdalih dengan retorika filsafat dan tafsir alternatif. Namun kebenaran tidak butuh disetujui oleh mayoritas. Ia hanya butuh hati yang jujur dan akal yang tidak congkak. Dan kita tahu bahwa di balik semua ini ada satu rencana besar dari Allah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan Kohayaniyah. Meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat Asy-Syaf ayat 8. Cahaya itu telah sampai ke Weda, telah sampai ke Himalaya, telah sampai ke Vatikan, telah sampai ke Tanah Jawa, Papua, Amerika, Afrika, dan seluruh bumi. Dan saat semua itu disatukan, tak ada lagi ruang untuk menyangkal bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi untuk semua. Islam adalah janji yang ditulis jauh sebelum ia diturunkan, dan kebenaran ini telah terbongkar. Maka bagi yang belum mengetahui, bacalah, gali kitabmu sendiri. Bagi yang sudah mengetahui, sampaikan, jangan simpan untuk dirimu. Dan bagi yang telah diberi hidayah, bersyukurlah karena kamu hidup di zaman di mana kebenaran tak bisa lagi dibungkam. Penutup, demikian kisah sejarah besar yang telah lama disembunyikan, namun hari ini telah terbongkar. Nubuat Nabi Muhammad dalam kitab Hindu ribuan tahun sebelum Islam. Semoga dokumenter ini menjadi pintu bagi banyak hati untuk terbuka, menjadi jawaban bagi pencarian panjang, dan menjadi saksi bahwa Islam adalah agama yang dijanjikan untuk seluruh umat manusia. Kebenaran telah datang, dan ia telah memanggilmu. Maka jangan ragu untuk menyebarkannya. Like, comment, dan share video ini. Jika kamu merasa bahwa dunia perlu tahu apa yang telah lama disembunyikan, dan jangan lupa untuk subscribe, karena kami akan terus mengangkat sejarah yang tak pernah diajarkan di sekolah sejarah yang disembunyikan dan kini dibongkar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.